Emang Bukan Semeru yang punya Tuhan. Camping halaman sekolah. Semapur Ah, dulu. betul. Semapur. Morse. Iya. Tembak-tembakan. Ah, betul. Itu pramuka gak sih? Dor itu. Betul. Halo Pak Tentara. Halo, kita lagi ngobrol nih. Ya, siap. Ada bapak-bapak tentara lewat. Mau Tertanam. tujuannya di sana mau bertapa atau apa kan di situ ada adat istiadat. Menjaga iman supaya tidak amin gitu. Amin. Siap. Bisa. Hah? Hah? Naik gunung, bro. Tidak paham. Anda tidak paham soal ini. Jangan tanya-tanya. Saya mau bawa kayu. Ketemu orang-orang macam kau di jalan, saya pukul pakai kayu ini. Saya ini sudah planning, sudah bernazar. Pokoknya 30 hari Ramadan ini saya akan naik 30 gunung. Gunung pertama Semeru. Semeru saya naik sampai di puncak, langsung saya lari turun. Langsung naik lagi. Gunung yang di sini. Gunung apa ya? Gunung Bohong. Hah? Gunung Bohong mah gunung nggak ada. Ini orang memang nantang saya ini ya. Gak percaya saya mau naik gunung. Pokoknya saya mau memecahkan rekor. Saya akan naik gunung 30 hari 30 gunung. Terakhir nanti Jayawijaya. Bawa apa lagi ya? Ini tidak usah gampang naik gunung. Tidak usah bawa tali-tali. Tinggal naik aja batu-batu gampang panjat. Aman. Bang, kemana tadi bang? Bilang. Mau naik gunung, Pak. Gunung mana? Semeru dulu. Udah tahu belum beritanya Semeru? Berita apa? Lagi ditutup. Jangan sebar hoax. Ini orangnya saya bawa sini. Ini Semeru? Iya, orang yang Ini Semeru? Yang punya Semeru. Oh, yang punya. Oh, emang Bukan, Semeru bukan yang yang punya punya. Tuhan. Iya, Tuhan. Jangan ngaku-ngaku loh. Jangan ngaku-ngaku. Wih, ini saya. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu saya kena tangan. Kang Gali sama Cahyo nih. Gila. Nah, ini kebetulan karena saya mau naik gunung, saya harus belajar sama dua orang ini. Apa kabar nih? Baik. Wih, Cahyo dari Semeru langsung ke sini. Ya, dari lereng Gunung Semeru. Nah, Cahyo ini warga Semeru. Asli ya? Asli. Mulai dari lahir, minum airnya juga dari Semeru juga. Itu air Ranu Kumbolo bapaknya minum pertama ya? Udah enggak lah. Emang lahir di Ranukumbolo. Lahirnya di bawah. Ya, di bawah. Kalau Kang Gali ini pendaki senior. Saya ini inspirasinya dari Kang Gali. Serius, saya mau naik gunung karena lihat Kang Gali naik gunung. Waduh. Makanya saya mau naik nih. Tapi masih aktif gak? Iyalah. Pekerjaannya naik gunung. Itu pekerjaan ya? Pekerjaan. Oke, saya makin mau nih 40 gunung deh. 40 gunung. Pekerjaan. Iya. Kok bisa pekerjaannya itu naik gunung? Ya, tidak ada kerjaan lain yang bisa saya kerjakan selain naik gunung. Ini merendah atau sombong? Saya bingung nih jadinya nih. Bener lah. Merendah. Ngomongin IT sekarang yang demikian tinggi, saya gaptek. Oke. Mau ngomongin lagi pemasaran di sini ya saya nggak bisa gitu. Jadi Akhirnya memilih naik gunung dari tahun berapa, Kang Gali? kalau ngomongin mah dari SD sih sebetulnya. Wah, dari SD naik gunung. Masuk pramuka. Saya baru mau belajar loh. Kalau Kang Gali dari SD kita nggak jadi ngobrol nih. Pramuka. Dari pramuka ya. Camping halaman sekolah. Semapur Ah, dulu. betul. Morse. Iya. Tembak-tembakan. Ah, betul. Itu pramuka nggak sih? Dor itu. Masih pramuka ya itu ya? Enggak. Semapuran lah. Semapur. Iya. Akhirnya belajar dari situ. Oh. Terus baca buku, baca komik pewayangan. Nah, saya kenal Semeru itu pada saat itu. Mahameru itu gunung yang dulu sekali bisa kita baca sebagai sejarah yang panjang. Iya. Bahkan religinya tinggi banget di sana.
Iya. Semeru. Semeru Mahamerunya ya, bahkan sempat difilmkan juga ya, Mahameru 5 cm kan dulu itu Mahameru juga tuh, Igor Saikoji tuh, Igor Saikoji belum diet tuh, Ya, belum diet. belum diet Sampai waktu puncak. itu, sampai puncak Mahameru, iya. Kalau Cayo emang kan tinggal di lereng Gunung Semeru kan, Betul sekali. berarti kan kalau bagi kita ya, kan pengenalan baru lah, Kang Gali di SD mengenalnya gitu. Kalau saya baru mau nih mengenal gunung-gunung yang ada. Karena saya sempat tuh dulu mau ke Semeru, putar balik saya. Kenapa itu? Cuaca, melihat trayek dan lain-lain, sampai teman saya bilang, pokoknya naik saya kasih 10 juta, saya bilang saya tambah 100.000. saya balikin. Ya itu akhirnya kayak merasa nggak bisa. Akhirnya saya naik gunung pertama itu Andong malah. Oh, Andong. 2016. Jawa Tengah itu ya. Jawa Tengah. Semarang. Saya naik di Andong duluan, kan lumayan pendek lah ya, nggak terlalu tinggi ya. Tapi memang begitu prosesnya, jangan terlalu yang tinggi, memang udah mulai dari yang rendah. Berarti saya udah bener dong. Udah benar. Oh iya. Bertahap, Andong, nanti naik ke lebih tinggi lagi, baru nanti yang tinggi-tinggi. Terakhir Jaya Wijaya. Betul. Jaya Wijaya mah, saya mah nggak perlu Jaya Wijaya mah. Udah lihat, udah lihat. Prosesnya itu. Iya. Gunung itu proses kan. Sementara kalau tinggal di situ mengenal gunung berarti mengenal dari lahir dong. Iya. Tidak hanya ya kita kan dari lahir kita minum air yang dari gunung itu sendiri. Terus kemudian kita udah bisa beraktivitas, kita melihat setiap hari aktivitas gunung itu sudah biasa. Akhirnya tubuh pun merespon dengan lingkungan sekitar ya. Betul. Jadi secara dingin juga nggak terlalu dingin kayak kita merasa dingin. Termasuk paru-parunya. Paru-parunya juga lebih lebar ya. Rokoknya kenceng, rokoknya. Oh iya. Bagi dong. Mending minta air deh kita ya. Iya. Mending kita minum air ya. Bagers ini. Sini minta air. Ada air nih, Kak, mau warna apa? Oh, kok panggil kakis kok dari gunung mana? Dari Gunung Siklop. Itu kan Gunung Siklop ini buat pramuka. Oh, iya. Ini buat pramuka. Itu bukan buat pendaki ya. Buat baju coklat. Saya yang mana aja? Ambil Nah, sip. Saya biru sesuai dengan warna. Aduh, iya dong. Nah, oke. Wih, merah. Kok putih? Ini masih awal. Masih awal. Masih awal. Kita refresh dulu aja dengan air putih kan sehat. Masih netral dulu. Netral dulu. Iya, waktu lahir di Gunung Semeru nggak langsung minum kopi Semeru. Minumnya air Semeru dulu kan. Kok masih ada yang Masih mau ada bawa? kopi. Kopi. Ya, pesan kopi. Saya Untuk pesan- hari ini Ada menu apa? Spesial. Karena temanya masih gunung, kita kedatangan tamu-tamu pendaki sama base camp Gunung Semeru. Iya. Jadi tema kopi hari ini kopi rimba. Ngomong gunung tapi kopi rimba gimana sih? Ya kan Rimba mah hutan. Rimba mah bukan Iya, gunung. Kan di gunung Mentang-mentang kok dari Papua apa-apa hutan, apa-apa hutan. Apa-apa semuanya maunya di hutan. terada kan maksudnya gunung-gunung di Indonesia kan udah bawah semua hutan. Oh, rimba itu berarti kan dalam artian banyak pepohonan. Banyak pepohonan. Iya. Atau mau savana? Rimba saya dulu sudah. Ada rimba, ada savana juga. Ada lengkap. Pinus ada. Ada kopi pinus. Ada kopi pinus. Cuma hari ini rimba saya dulu. Oh. Sip kalau gitu. Kalau kopi lumpur ada tidak? Tanah berlumpur gitu. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Oke, sip. Hari ini aja dulu. Apa rimba? Rimba. Saya minta rimba ya. Oke. Kang Gali rimba juga. Rimba. Cayo rimba ya. Yang adanya rimba gimana mau pilih yang lain? Dia bilang mau apa? Dia kasih bla bla bla. Tidak ada pilihan. Ujung-ujungnya rimba. Rimba. Anda kalau dari awal bilang hari ini kita cuma tersedia rimba. Jangan ada yang lain. Selesai. Ini ada savana, hutan pinus, siklop, Jaya Wijaya. Apa lagi? Tiba-tiba. Nah, saya baru 1 hari kerja. Kau baru 1 hari kerja? Iya, kaunya baru 1 hari. Tapi kopi Eger itu udah dari lama. Ayo masih magang. Hah? Saya masih magang. Makanya kopi Push up, masih push up, hafal. push up, push up, push up, cepat push up. Cayo push up ya. Ya, sini Push up, push up, push up. Scott jam deh begini. Sambil menyanyi lagu terpesona. Oke, sudah kopi rimba. Saya bikin kopi rimba. Siap, terima kasih Bagers. Sip. Julio namanya. Oh. Iya, Julio. Dia dari Papua juga. Kang Gali juga katanya lama di Papua ya? Ya pernah lah beberapa kali di sana. Tinggal Tinggal. tidak lama, tapi di Kuala Kencana dulu.
Timika. Iya, Wah, Freeport mania nih. Iya. Oh, pegawai ya dulu. Ya? Pegawai. Wih, gila, luar biasa, luar biasa. Nanti kita daftarkan Cayo juga. masuk sana. Kulit sudah sama ini. Aman. Cayo, tapi kalau dari sudut pandang Cayo ya, melihat kan ya gunung ini adalah kampungnya Cayo ya. Dibandingkan kita mungkin banyak datang dengan tujuan beda-beda ya. Ada yang tujuannya pengen wisata, ada yang coba pertama kali, ada yang memang pekerjaan gitu. Nah, kalau Cayo itu gak masalah nggak melihat orang dengan berbagai jenis tujuan naik ke kampung lah istilahnya? Ya nggak masalah bagi saya kan nggak masalah. Yang penting di situ dia mau diatur gitu kan. Mau diatur artinya kita di sana kan ada kebiasaan masyarakat lokal itu seperti apa, gitu kan. Ada norma yang tidak tertulis ya kan, ada adat istiadat ya harus dihargai dong. Iya. Kan itu harus dihormati dong. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Salah-salah. Silakan Boleh naik lah. aja, Nggak tapi jangan boleh. melanggar kode etik lah yang udah Mau tertanam. tujuannya di sana mau bertapa atau apa kan di situ ada adat istiadat, ada kebiasaan, ada budaya yang Ada apa keyakinan warga sekitar juga ya. betul sekali gitu kan. Iya. Itu. Tapi saya mendengar tadi Kang Gali bilang Semeru lagi tutup tuh. Ya sekarang kan bulan-bulannya tutup. Jadi bulan Desember mulai kan ini Sampai Maret sampai Maret. Kebanyakan kan musimnya sekarang musim hujan. Oke, Yang pertama, yang kedua kan angin kencang, ya kan? Iya. Angin kencang itu kan kalau kita beraktivitas kanan kiri pohon kan potensi longsor, potensi tumbang itu kan sangat tinggi. Oke. Jadi Memberi kesempatan mereka puasa. Kita puasa, Betul. gunung juga istirahat lah. betul sekali. Gunung juga puasa. Iya. Recovery kawasan. Jadi Iya. biarkan mereka yang dulu sempat diinjak selama 9 bulan, 3 bulan beri kesempatan mereka Iya. hijau kembali, tumbuh kembali. Tapi ini tuh pertama kali berdasarkan cuaca atau memang setiap Ramadan memang mungkin peminat naik gunungnya sepi sehingga ya udah sekalian lah gunung juga puasa gitu. Kalau itu sih sebenarnya bukan berdasarkan waktu puasa atau enggak ya. Oke. Kalau itu kan berdasarkan sesuai dengan cuaca, terus Oke, kemudian untuk alam untuk memulihkan dirinya sendiri. Untuk Dengan cara alami tumbuh sendiri. hijau kembali. Betul, di samping untuk keamanan, kenyamanan. Karena musim ini kan berbarengan sama bulan puasa. Bulan gitu puasa kan. kebetulan Jadi, ya. Kebetulan. Oh, iya. Tuh. Iya, kalau Kang Gali sendiri sering nggak naik ke gunung Semeru ataupun manapun ketika suasana Ramadan? Pertama naik gunung dalam suasana Ramadan pada saat kita menjadi tim rescue. Pada saat itu ada teman yang hilang perlu bantuan di bulan puasa, mau nggak mau kita hadir. Jadi puasa buat kita tambahan tantangannya, tambah tantangan. Selain kita mencari orang yang mencari diri sendiri untuk tidak tergoda dengan suasana. Iya. Yang mencari gitu. Yang kedua pada saat kita berada di Himalaya, dari mulai Natalan, Tahun Baru, Idul Fitri, puasa kita di sana di negeri orang gitu. Iya. Jadi itu pengalaman yang menarik. Jadi kalaupun kita memang tanda petik terpaksa mendaki gunung atau menjadi petugas rescue di saat bulan puasa, tantangannya itu tadi menjalankan tetap ibadah atau tidak. Iya. Untuk Tapi kan dalam agama juga ada keringanan Ada, lah, iya, ketika iya. safar kan, Betul, ketika betul. perjalanan. Tapi apa bedanya gitu? Ketika misalnya lah taruhlah Kang Gali tetap pengen tetap puasa sambil naik gunung tuh. Secara Fisik tubuh tuh gimana tuh? Karena kan kita bukan berasal dari orang-orang seperti saya yang memang hidup di sana. paru-parunya sudah diciptakan untuk di sana gitu kan. Ya ada perbedaan. Jadi persiapan yang lebih matang sebetulnya. Jadi sahur merasa besok kita akan puasa selama sekian jam gitu, sahurnya kita tambahin gitu. Agar tidak tergoda dengan duniawi yang di depan mata segala macam gitu. Artinya, nah, tinggal yang kedua menjaga iman supaya tidak amin gitu. Amin. Itu yang paling utama kan itu sebenarnya. Yang harus kita jaga. Jadi ada beberapa persiapan yang memang harus ekstra dari seperti biasanya. Kadang akan menghadapi bulan puasa. Iya. Dan kalau memungkinkan sih sebetulnya jangan dipaksakan juga. Bulan puasa itu lebih cenderung melatih fisik secara dengan waktunya. Kedua merawat perlengkapan yang kita punya saat puasa. Puasakan juga perlengkapan kita, tapi jangan kita rawat. Bekas carrier, sepatu yang kita pakai, sleeping bag juga kita cek. Siapa tahu
bulukan karena Iya. sudah di Kompor jangan lupa. betul Karena kan buka puasa kita mau buat apa? betul. Iya, kalau nggak bawa kompor Betul. punya Lah teman tadi kasihan. bawa kayu gimana? Saya bawa kayu buat pukul orang. Bukan buat ini, buat yang nyampah. Saya hajar. Ya nyampah di atas saya hajar. Ya, terus menyusun menu gitu kan, memilih iya. menu. Jadi kita uji coba. Jadi sahur itu kita cobakan dengan menu kita saat mendaki gunung. Sahur yang mana? Waktu buka mau makan apa? Kita uji coba terus sampai kita paham betul naik gunung kita bisa praktis sekali. Tapi secara spiritual juga sebenarnya sangat menyenangkan ya, karena iya. kan menyepi. Terus kemudian di ketinggian melihat Betul. kuasa Tuhan lah. Iya. Dari ciptaannya Betul. gitu, gunung ini. Betul. Gunung itu kan guru yang agung, Oke. di mana tempat kita belajar. Betul. Dari betul. tingginya, dari udaranya. Bahkan kemudian kan Eger memproduksi jaket karena memang dari gunung. Iya, iya, iya. Ketinggian sekian, berapa ketebalannya, berapa kehangatannya. Ya. Kalau yang punya saya begini. Ini Itu ketebalan Itu ini untuk itu namanya untuk approach march. Jadi sebelum mendaki gunung kan jalan lewat kereta, pakai mobil. Kaki gunung, nah pada saat naik gunung baru nanti tukar jaket. seperti balaklava yang dipakai gitu. Iya, iya, Pada saat di gunung kan ada layering. Iya, kalau yang Ada ini lapis. untuk konser. Vokalis Jambrut kan. Krisyanto. Ya. Iya, iya. Cayo, tapi selama Ramadan lah, selama Ramadan kan aktivitas di Semeru juga di tahun ini ya tutup gitu kan. Iya. Nah, kebetulan karena bertepatan dengan musim hujan dan lain-lain. Betul. Gunung ini kan kehidupan ya. Iya. Gunung itu kehidupan bukan buat hanya kita yang mendaki, tapi juga kehidupan buat warga sekitar gitu. Ekonomi berputar dan lain sebagainya. Nah, ketika momen-momen gunung itu ditutup, itu gimana dong secara perekonomian warga, aktivitas warga yang biasanya mereka menjajakan makanan atau apa buat orang naik gunung, ini harus terhenti dulu gitu. Iya. Ya sebenarnya kan kalau di tempat kita sendiri kan aktivitas ekonomi di pendakian itu kan second job gitu kan. Oke. Nah, ada mereka beraktivitas di ladang yang sehari-hari Bertani ya. Bertani gitu kan. Di sana kan pertaniannya juga spesifik kan. Tidak semua tanaman palawija bisa ditanam di sana. Yang bisa kan hanya kentang, sayur-sayuran dan segala macam. Karena kan ketinggian di Ranupani sendiri kan 2150 mdpl. Udah 2100 itu ya? Ya betul. Terus kemudian kan ketika aktivitas gunung itu berhenti, ya mereka kembali lagi ke ladang gitu kan. Sedangkan di Ranupani sendiri kan merupakan desa enklave gitu kan. Desa enklave itu desa yang berada di dalam kawasan konservasi. Nah, secara kebutuhan masyarakat juga secara kebutuhan semakin meningkat, ya. Secara luasan wilayah itu semakin tidak bisa berkembang, tidak bisa bertambah. Hanya di situ aja. Betul, itu tuntutan-tuntutan itu kan seharusnya membuat kita lebih kreatif lagi untuk menghidupkan perekonomian dari sektor-sektor di luar dari pertanian itu. Oke. Jadi masyarakat masih aman sih kalau Secara aktivitas masih aman ya. Betul. Sekarang kembali lagi ke gunung itu sendiri gitu kan. Selama ini kan gunung orang menganggap itu tidak hidup gitu kan. Mereka tidak nafas gitu kan. Padahal itu sama derajatnya sama manusia. Mereka juga butuh istirahat kan gitu. Butuh ketenangan juga dari aktivitas yang dibilang Kang Gali. Misalkan 9 bulan mereka hiruk pikuk manusia itu sebenarnya sudah mengganggu gitu kan. Iya. Ya kan di sana ada flora, ada fauna yang mereka sebenarnya mereka itu kan tidak butuh manusia gitu kan. Sebenarnya kan gitu. Yang butuh tuh kita. Betul gitu Kita kan. sebenarnya. Itu diciptakan untuk kita sebenarnya. Itu. Jadi kita saling menghargai lah sesama makhluk ciptaannya. Iya, paling lama Semeru itu ditutup kalau kita hitung musim kan 3 bulan. Ya. Atau ada waktu lebih lama lagi pernah Semeru ditutup? Ya pernah. Kayak kemarin kan 2019 itu kan ini ya dari 2019 itu kan Covid itu ya? bukan kebakaran. Oh, yang kebakaran. Kebakaran Iya, itu iya. kan di bulan September. Iya, Nah, terus kemudian mau dibuka di Desember ya kan mau dibuka itu ada bencana tapi nggak terlalu besar. Erupsi tapi tidak terlalu besar gitu kan. Terus kemudian yang recovery itu yang 3 bulan dari Januari sampai Maret, nah, mau dibuka kan. Nah,
Akhirnya COVID gitu kan. Akhirnya ketutup lagi. Ketutup lagi gitu kan. Nah, terus kemudian dibuka beberapa kali gitu kan, PPKM ya waktu itu kan, PPKM sebulan, terus kemudian PSBB. ya itu. Terus kemudian di akhir Desember 2020 itu ada erupsi gitu kan. 2021 ada erupsi lagi. Sampai itu kan bener-bener apa ya, mematikan lah. Itu Mematikan berarti perekonomian. panjang banget ya dari 2019 sampai 2022 ya. 2020 21 akhir ya. Nah. Itu ada sekitar 3 sampai 4 tahun lah. Iya. Itu Dan kerinduan buat para pendaki. iya juga. Kan Ya, 3 tahun ditutup gitu kan, tertutup gitu. Betul. Buat pendaki ya kerinduan Iya. untuk explore Semeru lagi, tapi buat warga sekitar juga itu pukulan yang telat. Iya. Karena biasanya kalau ditutup 2 bulan 3 bulan mereka bisa kembali bercocok tanam, tapi kalau dengan bencana lain kan mereka tidak bisa ngapa-ngapain ya. Betul, makanya kan tetap masyarakat itu kita dorong ya, masyarakat itu tetap beraktivitas yang kebiasaannya yaitu bertani ya, jangan sampai nanti terlalu menggantungkan kepada aktivitas perekonomian, aktivitas gunung itu. Iya. Jadi udah ada persiapan sebelumnya lah. Betul. Kalau seandainya gunung ini akan tutup atau ada bencana atau apa yang kita nggak pernah tahu, ini tetap bisa jalan masyarakatnya Betul. gitu. Karena itu tadi kembali kan Semeru kan gunung aktif gitu kan. Gunung aktif yang sewaktu-waktu juga bisa meletus gitu. Iya. Ketika erupsi itu ngungsi semua nggak? Kalau di Ranupani nggak terdampak. Ke arah Lumajang, letusan Dia, ke arah dia Lumajang. ke selatan utara ya. Ya, kan ada selatan, ke arah selatan, jadi bukaan kawahnya itu ke arah sana. Oke. Karena tipe gunung di Indonesia itu kan beda-beda gitu kan. Ada beda-beda, ada yang tipenya awan panas yang istilahnya terus-terusan guguran awan panas, ada yang letusannya eksplosif ke atas gitu kan. Yang freatik, Ya. gas. Nah, makanya kan ya tadi kembali lagi Bang Mamat langsung naik gunung Ya. tanpa mengenal gunung. 30 hari 30 gunung 7 Nah, makanya itu. Tirti Summit. Wow. Tirti Summit enggak 7 lagi saya. Tirti Bukan 14 lagi ya, di Iya, atas 8 pokoknya Ramadan saya Idul Fitri baru turun kok. Pokoknya naik. Dan itu 30 gunung bukan 30 hari di gunung. 30 gunung saya udah targetin. Jadi itu. Jadi ya kalau Bang Mamat belum pernah naik gunung misalkan atau sudah pernah pun ya kita harus mengenali dulu. Betul. Kita cari informasi seperti apa terkait dengan aktivitas gunung itu. Itu yang kami lakukan juga saat gunungnya istirahat, kita mencari menambah pengetahuan. Jadi rencanakan dalam begitu April MUP, bukan April MUP ya, April MUP, Iya. kita mau kemana, gunung mana. Kalau saya lebih cenderung setelah Ramadan baru kita Explore jalan, lagi ya. explore lagi. Mau kemana tahun ini, apakah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau mungkin ke luar negeri sekalipun. Oke. Ya, gunung-gunung di luar lah Betul, istilahnya di gitu ya. Karena Bang Kali di Indonesia udah hatam seluruh gunung. Enggak juga. Total berapa deh? Saya nggak ngitung, nggak pernah ngitung yang seperti itu. Tapi lebih dari 30. Ya kurang lebih lah. Wah, kurang lebih dari 30 itu udah banyak. Lebih dari 30. Lebih banyak kurangnya kali. Ya, kalau kita sih sepakat sama Kang Gali juga kan ngobrol bukan seberapa banyak gunung yang kita daki gitu kan. Iya. Kalau saya prinsip saya seperti itu. Tapi seberapa banyak yang kita bisa lakukan untuk gunung itu sendiri. Itu. Iya. kan banyak kan kita mencari ekspektasi yang terlalu tinggi. Iya. Kita daki gunung 100 gunung, wah nama kita besar. Tapi kita belum bisa berbuat sesuatu untuk gunung. Iya, apalagi yang kayak saya ya. Saya jadi tersinggung nih. Nah, itu tujuan buat saya. Ya enggak sih. Iya, pengennya sebenarnya simple kan. Oh, naik, dengar musik-musik folk. Wah. Iya kan? Itu tadi kalau nyambung ke Cahaya tuh semakin tinggi gunung yang kau daki, mestinya semakin tinggi kualitas dirimu. Masya Allah. Semakin banyak gunung yang kau datangi, semakin bermanfaatlah dirimu pada tempat-tempat yang kau singgahi. Iya. Jadi sebenarnya mendaki gunung itu bukan sekedar Mendaki. rekreasi ataupun apapun, tapi sebenarnya menyelami diri kita juga ya. Ya, betul. Jadi bukan menaklukkan gunung sebetulnya. Jadi kata-kata menaklukkan itu coba hilangkan. Karena gunung itu tidak bisa kita taklukkan. Betul, tidak bisa. Yang kita taklukkan diri kita sendiri. Kira-kira jadi Kesabaran, terus kemudian kekuatan juga. yang utama itu sombong, sikap. Kesombongan kita. Manusia Menganggap kan. remeh gunung.
Kok berarti kayak saya tadi gitu? Enggak juga 30 hari 30 gunung itu sombong nggak menurut Kang Gali? Menurut Kang Gali kira-kira tuh Ya. kalau saya targetin nih Ramadan nazar saya 30 hari 30 gunung. selama Itu sombong nggak? selama persiapan Mamat siap nggak ada masalah. Bos. Selama persiapan, ya persiapan kan bakal ada ngomong yang kalau kita ngomong lebih jauh lagi ada 4 fundamental skill yang harus kita punyai. Apa aja tuh? Yang pertama physical fitness skill. Jadi bulan Ramadan ini jangan lupakan tetap berlatih segala macam. Di fisik itu minimal modal yang utama. Nah, selama Ramadan ini selama gunung tutup tetap aja berlatih. Kalau misalkan biasa berlatihnya pagi hari, Ramadan ya sore hari menjelang buka gitu. Oke. Yang membuat batal. Yang kedua technical skill. Teknik, ya. Technical skill banyak pengetahuan, perlengkapan, perbekalan, medis, dokumentasi dan lain-lain. Jadi technical itu pengetahuan keterampilan mendaki gunungnya. Oke. Yang ketiga environmental skill, lingkungan tadi. Tadi kata Cahyo, kalau mengenal gunung cari informasinya, datanya sampai sejauh mana kita mengenal kawasan gunung secara lingkungan. Ya. Yang keempat human skill, adat istiadat harus Warga dihormati, lokal dihargai. ya, harus dihargai. Betul. Nah, Bukan dihargai langsung dengan uang gitu enggak. Nah 4 itu yang menjadi dasar kita pada saat kita istirahat dari kegiatan mendaki gunung, 4 itulah kita latih. Sehingga pada saat gunung dibuka, kita udah siap segalanya. Perbekalan, perlengkapan, terutama sikap. Memang sikap yang sekarang menjadi masalah. Gunung yang tadi kalau bilang, gunung itu tidak butuh kita yang butuh gunung. Gunung itu akan bersih apabila kita tidak datang ke sana. Betul sih. Iya. Dia akan alami ya. Betul. Dan gunung itu akan merehabilitasi dirinya sendiri tanpa kita bantu. Oke. Kitalah yang memberi kesempatan itu. Gitu. Ya. Tapi sejauh apa Kang Gali? Kan orang tujuannya sekali lagi beda-beda ya. Beda. Ada yang stres lah, Betul, ada betul. yang macam-macam. Betul. Saya naik Gunung Andong itu karena teman saya stres. Ketangkap bahasa ceweknya di lampu merah lagi boncengan sama cowok lain. Dia sendiri lah tangkap mas. Abis itu kita harus naik gunung. Weh, kok tiba-tiba? Akhirnya naik gunung lah, rame-rame. Tapi kebetulan teman-teman yang lain naik gunung. Ini kan tujuan dia. Beda-beda ya. Ada yang tujuan saya pengen lebih. Ya. Nggak pernah naik gunung nih Semeru waktu itu 2013-an, 2013-2014 gagal gitu-gitu kan. Ini coba deh yang pendek-pendek dulu Andong gitu. Akhirnya naik. Ada orang lain juga dengan karena hobi. Beda-beda. Tapi kan kita tidak bisa lepas bahwa ini semua punya sisi spiritual dong. Ya. Di dalam perjalanannya sih, di dalam ya entah spiritual itu bentuknya apa ya. Ya. Mungkin pengen menyendiri, mungkin pengen mengenal Tuhannya lebih dekat gitu. Ya sebenarnya ini gunung itu, alam bebas itu mengandung sekaligus mengundang bahaya. Oke. Apapun itu tujuannya, tetap faktor utamanya adalah keselamatan. Gunung itu dengan ketinggiannya udah mengandung bahaya. Kemudian kita undang dengan perlengkapan yang tidak layak, perbekalan yang kurang. Jadi 2 bahaya yang kita tempuh apabila kita tidak siap. Oke. Makanya supaya tidak berbahaya naik gunung, persiapkanlah dengan baik dan benar. Iya. Responsible adventure. Jadilah pendaki gunung yang bertanggung jawab. Beretika. Menghargai adat istiadat yang kita lalui semuanya. Iya. Itu yang saya dapatkan juga dari guide-guide internasional. Apalagi leader guide di Himalaya itu menghargai sekali gunungnya. Iya. Setiap naik gunung itu ada ritualnya, ada upacaranya. Jadi kalau Mamat ngelihat bendera merah, biru, kuning, hijau, dan putih di gunung, di kita untuk kegiatan itu sebenarnya tidak yang di sana bermakna. Itu ada doa. Namanya puja flag, bendera doa. Masing-masing Ini di Himalaya? Di Himalaya. Oke. Kemudian setiap pendaki itu diupacarakan dikasih kain kata, kain doa. Ritual. Dan kita orang Indonesia menghadapi itu, menghargai itu semua, mengikuti semua. Di kita dihilangkan. Pamali-pamali tadi gitu. Sembarang aja naik gunung, buang sampah sembarangan. Buat mereka itu naik gunung itu ziarah. Oke. Nah, karena ziarah itu harus punya pikiran yang bersih, hati yang jernih, ucapan tidak kotor, dan sikap tidak sombong. Iya, sikap tidak sombong ya, ingat baik-baik itu. Itu yang kita tuh rata-rata kadang-kadang meremehkan si gunung itu, meremehkan alam itu sendiri. Padahal tadi gunung itu mengandung sekaligus mengundang bahaya. Dan kita harus menghindari itu. Kan tujuan utama naik gunung sebenarnya apa sih? Kembali pulang dengan selamat.
Itu yang paling utama. Itu yang paling utama ya. Di samping yang tadi Betul. saya Lu sebutkan mau mancing, mau moto apa, kalau pulang tidak selamat, mau healing. mau healing. Kalau nggak selamat ya, Iya, ya healingnya iya. di alam lain. Hilang. Hilang. Iya. Mau healing jadi hilang. Tapi itu healingku adalah hilang. Iya. Menghilang, menyendiri maksudnya. Menyendiri. Maksudnya kabur. Kabur sejenak nih. menyendiri kan. Bertemu dengan diri sendiri. Oke. Tapi kalau Cahyo, kalau tadi kan ya kita udah tahu lah apa namanya, setiap tempat itu punya macam-macam. Tapi kan banyak orang tidak disertai dengan 4 skill tadi lah, 4 pengetahuan, technical skill dan segala macam. Gak semua orang memiliki itu. Kalau Cahyo sendiri yang paling gak suka tuh orang yang kayak gimana kalau naik gunung? Iya, yang orang tidak beretika aja. Karena kan kita melakukan aktivitas itu kan harus ada tata cara beraktivitas di dalam kawasan seperti apa. Ya kan, misalkan kita BAB aja, itu ada etikanya. Kan gitu. Iya. Ada caranya juga kan gitu. Nah, terus kemudian orang beraktivitas yang tidak sadar bahwasannya dirinya itu mau beraktivitas di alam bebas yang penuh dengan resiko yang kata Kang Gali tadi. Kalau kita sudah sadar bahwasannya kita beraktivitas di tempat yang penuh resiko, ya kan? Ya makanya kita harus mempersiapkan diri. Kan itu. Jadi ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Tapi itu sering tuh dapat yang kayak gitu. Ya sering. Selengean ya. Gimana Selengean responnya? ya. Ketika mau naik. ada pendaki, terus tour guide-nya adalah Cahyo, terus dia punya sikap yang Cahyo tidak sukai. Ya. Biasanya gimana tuh cara Nah, meresponnya? kalau kita sih bukan ke arah saya sebagai tour guide kan. Karena saya Atau juga- warga lah Nah, secara sebagai warga. kalau saya sama teman-teman di lokal sana itu kan memfilter orang-orang yang seperti itu gitu. Kita filter dulu sebelum masuk dia. Kita Karena kan filter. merepotkan dia. Iya. Harus jadi sesuatu. Kalau terjadi sesuatu nanti Ya, kita yang bantu. susah kan gitu. Kita filter bahkan mulai 2014 pun kita sudah mulai masif kan untuk stay di sana. Kita mengedukasi, kita memberikan apa istilahnya itu apa petuah atau larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh pendaki itu kan. Itu yang kita sosialisasikan ke mereka yang baru mau naik gunung gitu kan, atau yang sudah naik gunung kemana-mana tapi belum pernah ke Semeru misalkan, itu juga punya adat yang berbeda-beda ketika dia ke sana-sana itu beda. Itu akan ditanya atau akan Kalau di tempat kami, dipantau aja dari jauh. Nih, tunggu aja lo ya. Pos 1 gua tunggu lo. jadi kalau di tempat kami itu kan ada alurnya ya. Ketika dia sudah booking online segala macam, terus kemudian persyaratan dari sisi fisik ya, kesehatan dan lain segala macam, terus peralatannya juga sudah safety apa belum, itu sudah kita periksa juga kan, dulu kita periksa juga gitu. Terus kemudian kita kasih edukasi. Oh, tidak boleh buang air di sini, tidak boleh ngambil ini, tidak boleh aktivitas ini dan lain segala macam. Itu kita sampaikan. Dan di sana kan tidak mungkin kita ikutin kan waktu itu kan. Nah, akhirnya kan di sana ada beberapa masyarakat lokal lainnya yang beraktivitas, entah itu sebagai porter yang banggul barang segala macam, itu sebagai controlling mereka. Ketika ada pelanggaran, ketika ada dia melanggar aturan norma yang ada di masyarakat ataupun tidak sesuai dengan SOP, maka akan kena sanksi gitu. Ya, itu egerian ya. Kalau kalian mau naik gunung, ya beli perlengkapan kita sangat senang ya. Kita sangat senang tapi ada hal-hal lain yang harus kalian taati. Betul. Harus kalian pelajari juga gitu. Dan fisik kalian, terus kemampuan kalian mengenali tempat yang kalian daki itu juga penting sekali. Dibandingkan perlengkapan itu juga penting karena membantu kalian di atas. Tapi 4 tadi yang udah dibilang Kang Gali sama Cahyo tadi, 4 hal itu harus, yang pertama adalah fisikal, technical, human, Environmental. environmental, lingkungan. Jadi adaptasi terhadap lingkungan. Nah, oke. Ini dari tadi kita Bicara kopi ya. Betul. Dia pilihan cuma 1. Udah pilihan cuma 1 lama lagi. Nawarinnya banyak. Iya. Kan? Nah, ini kita
Kopi ya. Betul. Dari Kopi, bro. tadi. Bager. Bagerin dari tadi 30 menit lebih loh, Bager. Loh, Kopi apa nih? Ini kopi Ini apa? kopi. Jangan tanya sih. Sudah pasti ya. Udah pasti tadi. Atau ada lain? Tidak, ini tetap kopi rimba Oh, kopi. Rimba Coffee. Black coffee Rimba plus kopi. lemon. Dingin apa panas? Anget. Oke. Ini panas, cuma kelamaan. Tadi panas. Sip. Ini sama ya, semua Sama, satu orang semuanya. satu ya. Oke. Oh, ini. Saya coba ya nih. Coba, Kak. Wih, Mantap. 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 Kok ini ada skill gitu ya? Ada skill. Dan butuh nggak itu dari 4 hari kita tambah 1 tuh skill bikin kopi di gunung. Barista. Iya, iya. Cuma saya skill antar-antar saya yang bikin teman. Memang tidak ada manfaat, tidak ada manfaat di kehidupan ini, tidak ada manfaat. Tapi teman-teman, mohon maaf, ini kan kita tayang Ramadan ya, tapi saya minum karena ini kan kita syuting belum Ramadan ya. Saya ini kan ini ya medium fitnah ya. Jadi saya takut sekali. Bagian ini doang yang dipotong, dikirim ke teman-teman saya. Itu Mamat gak puasa Bang. Ini kita syuting ya. Iya, Kok jadi saksi ya? Sip. Jadi saksi ya. Kok jadi saksi. Kita syuting sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ini. Bang. Apa? Udah. Itu kok Mantap banget. bajunya kok sama itu? Oh iya, sama. Kok tiru-tiru saya baju ini apa? Ini apa? Ini apa sih? Tunggu, sebentar. Lupa coba Kak. Lihat apa? Woi, belum copo. Belum copo. Baru. Saya sepak nih. Apa ini dap nama ya? Solimana. Solimana. Ini yang Solimana. Iya. Dia punya kodenya Ela A03. Itu buat toko doa. Pokoknya Solimana sir. Ya, ini yang Navi. Iya. Ya. Ini juga. Ini apa coklat? Ini apa? Soleman Bukan. Solimana bukan. juga Kak. Sama. Sama. Ini sama kita. Ya ini Mobil Soleman, mana? ini soulmate. Oh, Solimana soulmate. Iya. Kalau ini apa? Ini topi apa nih? Ini dari Eger 1989. Saya mau cari topi yang begini. Saya punya baru yang begini. Ini. Oh, ini ada. Di store sudah ada. Di store ada? Di store ada. Jadi Kak tinggal cari saja. Oke. Di Iya. store seluruh Indonesia. Sudah ada ya? Sudah ada. Online juga bisa teman-teman. Online juga bisa. Egerian ya, kalian langsung aja. Topi yang kayak Bager punya ini sudah ada. Kalau baju dalam ini apa nih? Baju dalam Eger 1989. 1989. Nah, ini dia Bagaimana baju putih. sketch itu? Kok keren sekali kawan. Kok pulang Papua anak-anak di sana ini siapa? Ini laki-laki tidak bagus siapa? Terus terkenal apa? Iya. Sama Kaks. Apalagi? Ini ada pertanyaan dari Egerian untuk Kang Gali sama Cakyo. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Egerian. Kok bisa ya kita yang syuting? Just tip orang lain. Iya. Just tip orang tuh barang selama ini pertanyaan just Oh, tipnya. yang 2.000 orang yang nonton di belakang sana Iya. itu. Oh, iya. Pertanyaan. Oh iya. Saya bacakan Silakan, mau tanya Oke. apa dari teman-teman itu? untuk Cakyo. Ya. Waktu paling tepat untuk naik Gunung Semeru itu kapan? Oke, itu satu. Dan untuk Kang Gali, ada nggak doa naik gunung atau doa ketika di gunung? Oke, doa naik gunung atau doa ketika udah di gunung ya, Ah. di gunung gitu. Oke. Oke. Cukup Sudah, sekian? cukup. Sip. Dua saja. Dua saya. Oke. Nanti menyusul yang Sip. lain. Sampai sini. Oke, Sini dulu, silakan. sini. Eger itu produk banyak. Kok stop ikut-ikut sapu baju ya. Stop ikut-ikut ya. Oke, itu untuk Cahyo dulu Ya. nih. Yang pertama, kapan? Nah, ini pertanyaan paling oke nih, karena kan kita mau naik gunung, kita kapan ya? Bagusnya naik gunung itu. Nah, untuk Semeru sendiri, kapan waktu terbaik untuk kita naik? Yang pertama ya jelas ya waktu dibuka dulu. Oh, iya, pasti, Iya, pasti kan Cahyo. itu kan. Sekarang cuacanya bagus, tapi belum dibuka. Tetap aja nggak bisa kan masuk. ilegal kan gitu. Iya, betul sih. Bagar, tolong ini Cahyo. Jadi makanya kan setiap pengelolaan gunung itu kan pasti sebelum membuka itu kan menganalisis dulu terkait dengan cuaca, ya kan, terkait dengan persiapan-persiapan apa yang perlu dipersiapkan gitu kan, mulai komponen-komponen di bawah lah istilahnya itu, mulai relawannya seperti apa, Oke. tim SAR-nya seperti apa, tenaga medisnya seperti apa. Itu kan kalau semua sudah sepakat, sudah siap, ya nanti baru dibuka gitu kan. Nah, itu biasanya itu kalau di
masa recovery itu 3 bulan ya, 3 bulan di Desember, Januari, terus Maret Sampai lah, Maret. Maret. Biasanya di April itu cuaca sudah mulai bagus, sudah mulai ada peralihan masa cuaca gitu kan, peralihan cuaca dari musim hujan ke musim panas musim lagi. kemarau, dan itu bagus-bagusnya biasanya itu. Oke. Habis di recovery. recovery, terus kemudian hujan, ya kan, tidak Bersemi ada yang lagi, masuk, ya kan, tidak ada yang masuk, bunga-bunga bersemi hidup lagi. itu waktu terbaik ya. Iya. Berarti sekitar di bulan April atau Mei ya. Ya, April sampai Desember. April sampai Desember ya. Tapi kan kalau kita duluan kan biasanya dapat yang Ya, yang alami lebih duluan awal. Kalau Betul. kita tunggu di September tuh biasanya udah banyak orang udah duluan gitu. Tapi kalau kita pengen suhu-suhu yang ekstrim gitu kan di Semeru sendiri kan ada waktu di suhu yang ekstrim itu biasanya di musim-musim kemarau. Biasanya Juni, Juli, Agustus sampai September. Kering. Musim kemarau itu di sana dingin-dinginnya gitu kan. Bahkan di yang tadi rencana gagal ya mau Iya. ke Ranukumbolo. Iya. Nah, di Itu sana di- kan suhu terekstrim itu bisa -8. Iya itu sekitar November apa saya lupa pokoknya itu pastinya libur kuliah karena Iya. saya kuliah di Jogja. Pasti ke Malang libur dong. Gak mungkin di tengah-tengah kuliah. Iya. Itu di bulan-bulan itulah kalau sensasi-sensasi terkait dengan Bahkan karena ada saljunya ya. iya ada embun Oh, es. bisa? Iya, Bisa, ampun. embun es gitu kan. Makanya kan di beberapa gunung kayak di Wonosobo, di Jawa Tengah itu kan di Gunung Prau itu juga ada embun Oh, es. iya. Gitu kan. Ketinggiannya juga hampir sama kan, ketinggian Ranukumbolo sama di Prau. beberapa gunung di Prau itu. Iya, Itu kan juga perlu persiapan juga kan. Tidak hanya fisik ya kan, juga mental kita kalau sudah kena dingin mental kita bisa hancur. Kan gitu. Betul. Makanya kan persiapan itu sangat penting sekali. Nah, kalau untuk Kang Gali tadi pertanyaannya, Pak Ustadz, Saya tidak menghafal. Ini bahaya pertanyaannya di luar skenario nih, di luar skenario. Nah, ada saya dikasih briefing. Dikasih briefing harus membacakan doa. Bagar tuh, Aduh, bagar gimana tuh, sih? memang bagar. Tapi apa? Sebenarnya ya. bukan doa secara apa ya? Ya namanya, kalaupun doa sebenarnya ada doa perjalanan, doa rumah ada. Betul, iya. Ada Doa keluar sebenarnya. rumah, Betul. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allah la haula wala quwata illa billah ya adin. Itu sebenarnya bukan juga keharusan, tapi bagaimana kita sebenarnya niat kita naik gunung itu apa? Itu yang paling penting itu sebenarnya. Iya. Dan berdoa kan sebenarnya bisa Udah kebiasaan apapun doanya. apapun ya doanya. di situ minta dihindari dari Ya. hewan buas ya tinggal ngomong aja. Ya. Minta doa keselamatan dan mengingatkan teman-teman. Doa itu sebenarnya kan bagaimana menyatukan kita dengan alamnya. Kulo nuwun ketuk pintu gitu. Bahwa dalam diamnya mereka juga bertasbih. Nah, siapa yang seperti kita juga. Iya Jadi betul. niatkan naik gunung itu untuk ziarah, untuk mendidik diri, untuk mencari sesuatu yang lebih baik, peningkatan kualitas diri. Nah, saya kira mereka yang celaka mungkin lupa atau tadi sikapnya terlalu berlebihan, Terlalu berlebihan ya. meremehkan dan segala macam sombong. Iya. Ada juga yang kayak berlebihan di misalnya tadi kita bahas suhu. Iya. Kan suhu musim panas dingin segini doang. Ya ada gini, kita selalu menyiapkan raincoat setipis apapun, sekecil apapun. Pada saat musim kemarau kan tiba-tiba hujan bingung. Ya. Kalau kita menyelipkan, Cuacanya switch. kita menyelipkan yang goresek atau mungkin raincoat Eger yang kecil itu selalu kita bawa kemana-mana. Kan selain apalagi buat perempuan rasanya kalau udah pakai ponco jas hujan itu kalau minta BAB cuci kecil tinggal jongkok tertutup semuanya. Iya. Ya, dan kan itulah persiapan kalau kita udah menjadi kebiasaan, menjadi perilaku itu udah jadi otomatis. Iya. Jadi musim-musim seperti ini itu sepertinya mempersiapkan tadi selain doa-doa tadi, mari kita siapkan persiapannya. Kita packing ada produk yang memang khusus untuk kayak rantang. Ini puasa itu Ramadan selalu rantangan. Nah, rantang itu kita buat juga di ransel kita. Nah, misalkan ini Di sini. ini. Di sini nih. Ini rantang lapis pertama itu biasanya yang jarang sekali kita pakai. Iya. Rantangnya itu misalkan untuk sleeping bag, alat-alat tidur di paling bawah. Yang kedua pakaian ganti, yang ketiga perbekalannya, keempat alat masaknya, yang kelima yang terakhir yang mudah dibawa itu raincoat dan segala macam. Center segala macam, makanan cemilan di situ. Jadi buat ranselmu jadikan rantangmu sehingga kamu bisa dengan mudah
tidak berantakan. Begitu dibuka ini lihat aja. Matras ada di dalam itu, terus mau masuk sleeping bag di mana? Mau super bekal di mana? Ya matras itu sebenarnya ada di sini atau di bawah sini. Oh, salah saya berarti ya. Ya sederhana sih, bukan? Kan masih belajar aja. Nggak ada yang salah, cuma kurang benar gitu. Iya. Tapi kalau bawanya misalnya kayak pengen ngemil di atas, akhirnya dia bawa Banyak sekali makanan banyak bercemilan. sekali cemilan di situ. Pokoknya tas ini saya akan isi cemilan dan saya akan makan di atas sana. Karena ini pencapaian, saya harus merayakannya dengan makan-makan. Asal kuat membawanya aja udah masalah. Tapi kan sayang juga ya kalau tasnya iya. penuh hanya karena Betul. cemilan. Tapi kalau cemilan kan kalau dimakan jadi berkurang juga sebetulnya. Asal tadi tidak sembarangan bawa cemilan. Jadi kita bikin paket aja. Paket makan pagi, kopi break, makan siang, makan malam. Itu kan tinggal disiplin aja kita memang. Kita latih disiplin. Disiplin aja menggunakan aja. Begitu makan siang bongkar semuanya. Kadang-kadang yang tadinya rapi jadi masuk lagi berantakan, ada yang tersisa lagi padahal tadi masuk. Jadi artinya pakai paket-paket aja. Jadi ada paket kantong stapsak yang membedakan itu. Bedakan juga warnanya. Makanan pagi warna merah, makanan siang makan kuning, malam biru. Jadi malam pertama ya biru keluarin gitu. Tandain A1, A2, A3, artinya A1 tuh makan pagi pertama, B1 makan siang pertama, C1 itulah makan malam pertama. Nanti A2, B2 Itu hari keduanya. betul gitu. Ya, itu packing itu membuat kita repacking your bag, repacking your pikiranmu, repacking your fisikmu. Berarti benar melatih diri juga ya. Belajar kita. Belajar disiplin. Iya. Ada ini dari saya nih, pertanyaan penting. Kalau bawa koyo, Oke. gunung kan dingin tuh. Kadang-kadang orang salah mengira tuh bahwa koyo akan memang dia Awalnya hangat. awalnya hangat, Tapi lama-lama jadi lama-lama dingin. dingin. Nah, itu tuh gimana? Orang bawa koyo ke gunung. Gimana tuh? Gimana? Kayak kebiasaan itu. Jadi gini, orang kita kan bawa obat kerokan, Iya. balsem, Iya. itu Atau kan apa kayu putih. kayak putih. Iya. Minyak kayu putih Iya, tuh. iya. Kan nanti Dingin. dingin di Dingin. tubuh tuh. Ya kalau saya bilang dari awal tadi kalau memang itu untuk kesel ya atau apa gunakan, tapi untuk menghangatkan diri ya bukan. Menghangatkan diri itu layering. First layer, second skin, yang kedua second layer, ketiga. Jadi kalau kita berjalan pakai 2 layer aja. Begitu kita jangan sampai dari awal karena takut dingin dari awal pakai jaket semuanya. Pakai jaket semua. Di jalan berkeringat, kondensasi. Iya. Basahnya dari dalam kita bukan basah dari luar. Kadang orang semua dipakai dari awal, padahal kan enggak. Dingin pakai baju, asalnya pakai kaos gitu kan. Iya. Pakai baju, masih dingin pakai jaket tipis. Masih dingin lagi baru jangan sampai gitu pakai begitu mau tidur dinginnya sudah kedalaman, pakai pertahanan kita habis semua dipakai. Jadi nggak perlu tuh pakai buat panas-panas karena ujung-ujungnya nanti jadi dingin itu. Betul. Bukan nggak boleh. Bisa Boleh, tapi tapi pada saat Fungsi. saat mau tidur, mau apa gitu. Iya. Makanya kita sarankan justru yang mengeringkan dari keringat tadi. Kadang-kadang orang lupa berjalan selamanya kaki berkeringat segala macam. Kadang-kadang lupa buka kaos kaki segala macam itu ya pada saat kita lebih dingin ke atas lebih dingin lagi. Jadi Akan lebih basah ya. lebih basah. Iya. Tapi Kang Gali pernah mengalami kedinginan yang ekstrim. Oh iyalah Di mana tuh? di waktu kita ke gunung yang ada di luar lah gitu. Oh, oke. Bisa sampai -35. Nah ini yang penting nih. Itu kayak di pesawat loh, kita bisa lihat temperatur udara tuh -35 Jadi gini, di luar. Teman-teman waktu kita mengantar teman-teman Seven Summiter gitu ya. Teknologi penahan dingin itu baru sampai di 35 merek luar ya. Baru sampai -35 derajat. Padahal ada Gunung Pinson Masif itu di Kutub Selatan itu -40. Nah terus gimana tuh menambah kehangatan yang 5%-nya lagi? 5 derajat 5 derajatnya lagi ya. dari doa ibu bapak kita. Jadi jangan lupa naik gunung itu juga minta izin, jangan sembarangan. Untuk orang tua kita kan dan doa itu yang paling menghangat kita. Karena kita mau perjalanan jauh kan. Betul, doa kita yang akan menjalankan. Nah, mumpung musimnya Ramadan mengingatkan kita bagaimana naik gunung itu selain tadi minta izin ke para pemangku kawasannya, minta izin yang paling penting minta izin orang tua karena doa orang tua, doa apalagi doa ibu
akan menyertai kita sepanjang perjalanan. Tuh, ingat teman-teman yang mau naik sama pacarnya kadang-kadang tidak mau izin orang tua kan? Banyak Karena alasan. takut ketahuan tuh. Iya kan? Betul. Naik. Iya. Aku nanti 2 hari lagi kerja tugas di sini ada ini nanti HP-nya nggak aktif ya. Ini. Padahal naik gunung. Betul. Itu salah juga ya. Ya. Ini ada cerita menarik sih tuh, di Semeru sendiri ya kan terkait dengan izin orang tua tadi. Di 2015, seingat saya di 2015 itu ada kejadian pendaki asal Sukabumi. Dia itu izin ke orang tuanya itu ke Jogja. Tapi nggak taunya dia melakukan aktivitas pendakian. Gitu kan. Terus kemudian di situ bersama teman-temannya melakukan aktivitas pendakian, ya kita bukan berarti orang yang tidak berizin orang tua itu pasti yang mengalami kecelakaan atau insiden enggak. Tapi ini real kejadian nyata, dia itu mengalami kecelakaan insiden dan sampai merenggut nyawanya. Oh, astaga. Saya masih ingat banget itu. Itu Dia tuh tidak memberitahukan ke orang orang tua tuanya. ya. Terus kemudian ada kejadian lagi di 2014, seingat saya juga pendaki asal Aceh waktu itu kan di Semeru ada kejadian dia itu kuliah S2 di Jogja waktu itu. Dari Aceh kuliah S2 diajak teman-temannya untuk mendaki Semeru tanpa izin istrinya. Oh, ini cowok ya. Ya, tanpa izin istrinya. Terus kemudian ada kejadian yang merenggut nyawanya dia. Kena batu dari atas. Timpanya. Ya sempat ya hancur sini. Jadi sangat Iya, penting izin, sekali. ya. Jujur kejujuran lah. Paling nggak sebelum kita naik gunung atau melakukan perjalanan kita Iya. melatih kejujuran kita kan untuk kasih tahu gitu. Dengan kejujuran Apalagi naik gunung sebenarnya izin orang tua kemanapun juga, Iya. apalagi naik iya, gunung. apalagi gitu. naik gunung yang Apalagi tadi jelas. di awal kita udah Betul. bilang bahwa ini tuh bahaya di Betul. depan mata dan 2 bahaya nih. Betul. Gitu. Gunungnya sendiri udah bahaya, Ya. Apalagi kita ke situ 2 bahaya. bahaya. Nah itu yang mengundang bahaya itu di situ. Iya, Salah satunya mengundang bahaya dengan tidak izin orang tua. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan FOMO lah apa-apa gitu. Kita Ya, ya. naik gunung itu bukan sekedar itu ya. Ini dari yang berpengalaman. Ini Kang Gali udah 7 Summit, Bro. Bukan, saya mengantarkannya Oh, aja. mengantarkan. Saya mengantar aja. Tapi di 7 Summit. Ya, ya, ya. Tapi 7 Summit kan. Loh katanya mau 30 gunung. Tapi kan di sini gunung pramuka, gunung pramuka. Tapi saya menarik juga dari gini. awal. Kita juga perlu dalam hidup kita, dalam kegiatan kita, dalam kita menentukan puncak gunungnya. Kamu harus punya Everest di dalam dirimu. Kamu harus punya Semeru dalam karirmu. Artinya itu puncak-puncak yang harus kita capai. Untuk mencapai Everest perlu latihan. Untuk mencapai karir perlu bekal. Perlu latihan juga. Artinya naik gunung itu juga bisa menjadi bagian pelajaran dari kita. Bagaimana kita punya semangat untuk mencapai puncak. Puncak apapun. Dalam kehidupan kita, dalam karir kita, dalam rumah tangga kita. Penting. Naik gunung itu sebenarnya bisa diaplikasikan ke berbagai hal. Oke. Ada bahayanya, dalam berkeluarga ada bahayanya, dalam karir pun ada bahayanya. Selalu kita menjadi yang bijaksana, bertanggung jawab, beretika. Iya. Itu tetap jadi mendaki gunung, berkegiatan dalam luka bisa Aplikasi. diaplikasikan dalam kehidupan kita. Iya. Proses kehidupan itu Iya. sama kita Sama ya. melakukan Karena- aktivitas karena pendakian. usaha untuk mencapainya ya. Semangatnya kan itu. Harus diaplikasikan Betul. dalam kehidupan juga Betul. gitu. Usaha kita untuk menabrak Ya. Betul. segala macam takdir lah Betul. istilahnya gitu. Nah, tapi ada di anak-anak muda ya, Ya. itu ada pepatah yang menarik ya, mungkin Ya. Kang Gali sama Cayo juga tahu tuh. Kalau mau tahu sifat orang aslinya kayak apa, ajaklah dia naik gunung. Maka akan kelihatan sifat asli dia. Ya, Itu benar nggak pepatah ini? Mendekati. Ya karena kan kalau memang kejadian beberapa kali ya banyak, karena kita basisnya ada kejadian-kejadian ya. Di beberapa gunung itu kalau dia sifatnya jahil sama temennya, misalkan mencuri itu udah kelihatan, mencuri makanan di temennya segala macam. Itu udah kelihatan banget itu. Ada kejadian-kejadian di aktivitas pendakian itu semua. Makanya kan sebelum kita melakukan aktivitas pendakian, kita harus kenal dulu nih. Kalau mau mendaki sama saya, ya saya harus kenal karakter dari Bang Mamat sendiri. Ya Bang Mamat harus kenal karakter saya. Kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Itu yang harus sering dilupakan. Makanya kan kita bisa mengantisipasi nih kalau seandainya ini kebiasaannya kelemahannya di sini, ya temennya ini harus
sebagai tim harus menutupi kelemahan temannya itu. Makanya persiapan itu menjadi hal yang penting. Itu Fisik jangan kan tidak semuanya sama Iya. fisiknya standar gitu, tapi harus saling membantu menolong. Apalagi naik dengan pacar tapi belum kenal karakter pacar. Jangan coba-coba. Dan kadang-kadang ada Nanti di situ baru kelihatan sifatnya. Oh, dia meninggalkan saya. Dia tarik saya. loh, banyak kejadian-kejadian belum sampai ke belum Puncak. sampai puncak, belum sampai Ranu Kumbolo pun putus gitu kan. Udah sering kali itu terjadi Oh, gitu sering kan. ya? Sering Wah, gitu kan. ini menjadi saksi cinta sekarang juga sebenarnya. Sering gitu. Saya jadi saksi Sering. cinta anak muda. Ada laporan gitu kan. Wih, ini ada kejadian ABC Ribut. segala macam, ribut segala macam. Aduh. tanyakan cinta, makanya ada namanya tanyakan cinta kan. Iya, banyak berarti ya itu tuh. Berarti pepatah itu ada benarnya. Memang benar juga ya. Benar juga ya. Tapi kalau Kang Gali, hal yang paling ekstrim yang kayak kadang-kadang kalau kita di bahaya tuh kadang kita apa di sini ya ajal kita gitu lah. Ibaratnya udah antara kita dan Tuhan lah. Itu pernah nggak mengalami hal kayak gitu? Secara pribadi tidak, tapi beberapa kegiatan kami menyatakan itu mengalaminya. Waktu kita ekspedisi ke Papua gitu ya, teman-teman kami yang di sungai mengalami kecelakaan dan menghilangkan nyawanya, sehingga kita kemudian menjadi tim pencarinya. Kalau Mama tahu di Panderwall itu Papua Tengah. Oke. Papua Tengah itu juga menjadi bagian yang antara batas teman dengan kita dengan ke atas tuh menjadi hal yang Tipis ya. makanya kemudian tadi jangan sombong di alam lah gitu. tipis sekali alam tuh dengan mudah lah bisa membolak-balikan gitu kan. Iya. Makanya kan kita harus membangun sebuah komunikasi, hubungan yang baik, yang harmonis dengan alam itu tadi. Ini mumpung Ramadan. Jadi kadang-kadang kita tuh dari kecil selalu dikatakan ada hablum minallah, hablum minanas. Kita lupa satu lagi, hablum minal alam. Kajian itu yang kita lupakan. Artinya ini penting buat kita semua kaji, berkaitan dengan tadi naik gunung, ke sungai, kemana-mana harus ada hablum minal alamnya. Selain hablum minal minanas. Nah kadang-kadang kajian ini tidak terdeteksi, tidak terdalami oleh para ulama sekalipun. Padahal itu diselipkan bagaimana kita menjaga alam. Kan kalau ngomong kita sebagai khalifah diciptakan kan harusnya ke sana. Iya. Dan sebenarnya ya di dalam banyak hadis ataupun ayat pun sebenarnya hubungan kita dengan alam itu terang benderang gitu. Bahwa bahkan kalau ada hadis yang mengatakan jika besok kiamat pun dan kau masih mempunyai satu benih maka tanamlah gitu. Itu kan hubungan dengan alam, melestarikan alam itu sampai kapanpun gitu. Cuma kadang-kadang memang kita namanya manusia ya, kadang luput, kadang lupa gitu. Yang kayak tadi sombong aja, ya itu kan gak ke daki gunung juga emang gak boleh sombong kan. Memang agama udah bilang jangan sombong. Kembali lagi kan Apalagi ke alam itu, alam juga ciptaan Tuhan kan gitu. Kan. Orang bilang oh ini sama-sama ciptaan Tuhan segala macam. Kita ya itu tadi menghargai gitu kan. Alam punya caranya sendiri untuk membalas perbuatan manusia gitu kan. Itu. Jadi bagaimana kita berbaik-baik dengan alam, membangun keharmonisan dengan alam, ya niscaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita. Konsep terima dan kasih itu. Iya. Terima kasih. Gini, Bang Mamat. Udara yang begitu penting buat kehidupan manusia, bahkan kita tidak bisa memilikinya. Coba Bang Mamat naik napas. Coba disimpan di mana udara itu? Harus kita keluarkan. Disimpan di dalam meledak, disimpan di perut jadi kentut. Bahkan udara yang penting bagi kehidupan kita, vital, tidak bisa kita miliki. Apalagi yang lain gitu. Jadi naik ke gunung, naik ke alam itu untuk berbagi pada sama, bahwa naik gunung itu perlu persiapan, perlu kearifan, perlu sikap. Nah, mumpung Ramadan itu menghadapi Ramadan, mari kita mengkaji lebih dalam lagi selama gunung itu masih ditutup karena recovery dan cuaca untuk keamanan. Kajian-kajian ini yang paling penting. Iya. Kita biar kita nggak sembarangan lah. Betul. Halo Pak Tentara. Halo, kita lagi ngobrol nih. Ya, siap. Ada bapak-bapak tentara lewat.
Astagfirullah. Kenapa ikut sampai di sini ya? Jadi pelan suaranya. Saya sudah nggak usah gitu ngomongnya. Udah emang ini aja. Udah aman ya, aman keadaan. Oh, aman. Nah, akhirnya. Iya. Tapi ya memang itu memang kehidupan kita. Ya tidak akan terlepas dari alam sampai kapanpun, dan juga ya sifat kita yang ada di manapun itu harusnya memang sejalan aja gitu. Kita nggak boleh sombong, nggak naik gunung juga nggak boleh sombong gitu. Kita harus ikhtiar mempersiapkan segala macam. Itu pun nggak naik gunung harus melakukan itu. Kita harus tawakal, berdoa, minta izin, bla bla bla. Itu juga nggak aja harus naik gunung gitu kan. Betul. Artinya memang itu refleksi kita naik gunung ini supaya pengingat kita atau melatih diri kita sebagai seorang manusia aja bahwa kadang kita luput dari hal-hal ini. Padahal nggak harus naik gunung untuk menjadi orang yang sabar, orang yang ikhtiar, orang yang tawakal, orang yang nggak sombong. Tapi ujiannya ada di gunung. Ujiannya dari situ makanya akan ketahuan sifat aslinya. Itu kan di situ gitu. Oh, Anda memang tidak sabaran gitu. Iya. Ini menarik banget ya teman-teman, bagi kalian juga yang banyak sekarang, apalagi teman-teman yang mulai mencintai gitu. Mulai mencintai alam itu kayaknya trennya tuh mulai meningkat gitu. Cuma akan lebih baik dibarengi dengan pengetahuan, dibarengi dengan mengenal dulu. Kalau mau naik gunung, mengenal gunung itu sendiri gimana, dan refleksinya itu selalu ada di diri kita. Ya, tadi juga Kang Gali udah bilang 4 hal yang harus kita siapin. Yang pertama teknik, yang kedua fisik. Yang pertama fisik dulu ya, harus sehat. Ya itu nggak harus naik gunung ya. Sehat itu bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari. Betul, iya. Anda jangan kebanyakan gula. Iya, makanya nih kopi ini kita tidak terlalu manis. Ini kopi Eiger. Siap, karena saya melihat Bang Mamas terlalu manis. Saya digombalin bapak-bapak. Ya, jadi semuanya itu ya refleksi kehidupan kita aja gitu. Tadi fisik, terus kemudian teknik. Yang ketiga adalah lingkungan, environmental. Oke, sudah mulai bagus nih bahasa Inggris saya nih. Yang keempat adalah human, hubungan kita dengan sesama masyarakat, termasuk juga kitanya sebagai manusia seperti apa. Itu yang paling penting. Dari Cayo juga tadi udah menjelaskan lah tentang sudah sering melihat orang nggak izin orang tuanya, putus di tengah jalan ya. Gara-gara ya begitu, tidak mempersiapkan dengan baik, naiknya hanya untuk kebutuhan FOMO. Yang merepotkan adalah merepotkan warga sekitar gitu. Seperti Cayo, kalau ada apa-apa yang harus mencari warga sekitar dengan tim di situ. Ya tidak saya pribadi sih, tapi banyak teman kan gitu. Tim lah ya. Secara tim. Ya. Nah itu teman-teman ya, ini bermanfaat sekali. Tapi Cayo, saya titip, saya itu baru ingat sekarang. Saya dulu punya teman mengajar di Ranupani. Namanya Abdur Arsyad. Oh. Dia jadi guru di SMP Ranupani. 3 bulan dia dikeluarkan karena korupsi uang SPP. Oh iya. Iya, ini. Dia tuh karena dia kuliah di Malang. Oh, di Malang. Terus kemudian selesai kuliah dia ditugaskan guru di situ. Sebelum stand up, tapi dia dikeluarkan waktu itu gara-gara korupsi uang sekolah. OTT ya? OTT itu kepala sekolah tanggap langsung tuh, kepala sekolah tanggap langsung. Akhirnya dia dikeluarkan, ikutlah stand up dia. Sebelumnya ngajar di kaki gunung Semeru. Iya, di sana kan ada SMP 1 atap. Iya, itu. Jadi itu teman-teman fakta baru ya. Dari korupsi. Oke, terima kasih banyak Cayo. Oke, siap. Salam buat warga di sekitar Semeru. Terima kasih, nanti akan kita sampaikan. Siap, Kang Gali juga. Siap. Terima kasih banyak Kang Gali. Sehat selalu. Sehat selalu juga Kang Gali, dan semangat terus untuk inspirasi terus sama Muhammad. Amin, insya Allah. Kang Gali juga inspirasi buat saya untuk menaklukkan 30 gunung di Indonesia. Jangan menaklukkan. Dalam 3 bulan ya? Berziarah. Nah itu dia, berziarah dan mengunjungi. Betul, menziarah. Mengunjungi gunung-gunung yang ada di Indonesia. 30 gunung, 30 hari Ramadan. Amin. Masalahnya adalah kalau tiba-tiba pemerintah tetapkan 29. Saya lagi di gunung. Kurang 1 gunung ya. Iya, oke, kalau begitu akhirnya terima kasih banyak sudah menyaksikan Eiger Podcast Eiger ya. Tadi juga Bagar, terima kasih banyak kopinya. Nanti abis ini tolong ya kopi yang lain tadi ya.
Oke, Ada Black Borneo katanya. ada Black Borneo. Black Borneo ada. Itu kopi kesukaan saya. Ah, siap. Ada blacknya. Ah, siap. Oke ya. Siap. Dan tanya-tanya ke Egerian yang lain mau tanya buat narasumber langsung aja lewat Bager aja. Oke. Oke, sip. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.